Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahini Maulidia dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan subbab dengan judul kerugian bagi orang-orang yang jauh dari agama. Dan subbab yang akan saya angkat adalah kerugian meninggalkan ibadah sholat. Agama Islam ialah agama yang sangat diridhoi Allah, agama yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir pilihannya. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi hidup seluruh umat agar selamat dan bahagia di dunia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Jadi, agama Islam adalah agama yang benar, yang mengajarkan sesuatunya dengan baik dan sempurna. Ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ibadah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah menyembah. Konsep ibadah memiliki makna yang luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, maupun budaya. Ibadah merupakan karakteristik utama dalam sebuah agama karena pusatnya ajaran agama terletak pada pengabdian seorang hamba pada Tuhannya. Berbicara tentang ibadah berarti membahas mengenai posisi di antara dua di mana yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain dan disadari oleh kesadarannya sebagai hamba yang lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kesadaran ibadah bersifat fitrah karena manusia menyadari akan kekurangan dan kelemahan dirinya, sehingga ia membutuhkan kekuatan lain yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan dari Allah. Ibadah adalah wujud pengabdian seorang hamba pada Tuhannya yang disadari sikap ikhlas dan pasrah diri. Dengan demikian, tujuan ibadah tidak lain adalah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, hambanya yang menjalankan ibadah dengan ikhlas, dia akan merasakan dirinya akan selalu dekat dengan Tuhannya, sehingga ibadah dapat menjadi sarana takarub ilallah atau pendekatan diri kepada Allah. Melalui jalan takarub ilallah, maka kita baru bisa menyerap sifat-sifat Allah yang mulia, sehingga mampu melahirkan seorang hamba yang saleh. Berkewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah agar meraih kecintaannya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, pendekatan diri hambaku yang paling aku cintai adalah dengan sesuatu yang aku wajibkan padanya. Dan jika hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan nafilah atau ibadah tambahan sehingga aku mencintainya. Hadis Bukhari. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah melaksanakan kewajiban. Kewajiban terdiri dari fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang mengikuti setiap individu muslim seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji jika mampu, berbakti kepada orang tua, memberi nafkah pada anak, istri, dan lain-lain. Sedangkan fardu kifayah yaitu kewajiban kolektif jika sudah dilakukan oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban tersebut, seperti menyelenggarakan jenazah, menuntut sebagai ilmu tertentu, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, berjihad, dan lain-lain. Pada saat tertentu fardu kifayah dapat berubah menjadi fardu ain seperti dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad. Berikut akan saya jelaskan kerugian bagi orang yang meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat ini juga dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, akan saya bacakan kerugian bagi orang yang meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat ini juga dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min bahdihim khalfin azaba'u sholatan wattabu'u syahawatin fasawfa yalqauna ghayad. Dan artinya, kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat.
Nah, berikut saya akan bacakan kerugian-kerugian orang yang meninggalkan ibadah sholat. Yang pertama, tidak bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Yang kedua, selalu merasa cemas. Yang ketiga, mudah terpancing emosinya. Dan yang keempat, selalu menuntut pada ajakan setan. Dan yang kelima, tidak bisa saling bertoleransi. Maka dari itu, kita sebagai hamba yang baik seharusnya bisa menjalankan ibadah di jalan yang benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang dapat menjatuhkan kita dari agama serta sadar akan pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan beribadah agar selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam lingkungan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 18. Surat 18 ayat 103 sampai 104. Sekian atas penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.